모르겠어요 모두 보고 싶었어 이도 going 언제나 너에게 going going Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, yuk ikuti keseruan kelompok 9 BDB 47 dalam menjelajah Museum Surabaya. Misi mengurangi dekadensi moral. Museum Surabaya dibangun pada 1877 oleh Robert Lightlaw yang awalnya digunakan sebagai tugu serba ada. Setelah Perang Dunia Kedua, gedung ini menjadi markas pertempuran 10 November 1945. Gedung ini kemudian dihancurkan oleh tentara Inggris dan berfungsi sebagai tempat jual beli hingga krisis moneter 1998. Pada tahun 2015, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini mengalihfungsikan gedung ini menjadi museum dan pusat layanan masyarakat. Tujuan Museum Surabaya ini berdiri yaitu untuk mengenalkan sejarah dan perjuangan Surabaya kepada warga yang mengunjunginya. Museum ini memiliki lebih dari 1000 koleksi benda, termasuk foto wali kota dari tahun ke tahun, koleksi seni dan budaya Jawa Timur, pakaian adat asli Surabaya, cak dan ning, dokumen kuno dalam bahasa Belanda, serta benda bersejarah seperti piano gombloh dan biola milik Wage Supratman. Selain itu, terdapat koleksi barang antik seperti uang kuno, kendaraan tradisional seperti becak dan bemo. Adapun dinding berisi sejarah Surabaya dari zaman dahulu hingga sampai saat ini. Makanan khas Surabaya, tahu campur, gado-gado, tahu tek, dan masih banyak lagi. Nama saya Grace Patricia Antlesi Barani dari Fakultas Psikologi. Kenalkan, nama saya Irfan Indradinata Putra dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Program Studi Rekayasa Nanoteknologi. Kenalkan, namaku Vibi Najwa Melinawati dari Fakultas Vokasi. Kenalkan, nama saya Anindya Wideknanti dari Fakultas Ilmu Budaya. Aku sih secara personal percaya ya, karena kalau misalnya kita ke museum, kita bisa lihat pencapaian-pencapaian para pahlawan dan juga sejarah lainnya. Dan dengan itu mungkin kita bisa secara diri sendiri gitu tergerak atau termotivasi dengan melihat pencapaian telah didapatkan orang-orang yang sudah memperjuangkan segala hal yang ada sebelum kita. Menurut saya untuk edukasi di museum itu kan tentunya mengajarkan kita tentang rasa nasionalisme ya, dimana hal itu pasti ada beberapa poin yang dapat kita ambil mengenai perjuangan para pahlawan. Mungkin dengan adanya edukasi bahwa pahlawan telah berjuang mati-matian demi mempertahankan bangsa Indonesia, membuat kita menjadi lebih sadar dalam diri kita sendiri untuk tetap bisa menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, sehingga hal tersebut dapat tentunya meningkatkan moral bagi para generasi muda untuk terus menjaga sikap sih. Ya, seperti itu. Menurut saya itu akan meningkatkan rasa hormat sih kepada orang-orang juga ya, kayak seperti ini. Ternyata aku harus bisa menghargai orang juga. Saya harus hati-hati dalam tindakan sih, menurut itu. Kalau nilai moral di para kalangan saat ini tuh kurang menarik ya, soalnya kan di era Gen Z ini jarang banget gitu loh mempelajari sejarah-sejarah gini gitu. Jadi menurut kakak, apakah museum itu bisa membantu untuk meningkatkan nilai moral para remaja yang sudah mengunjunginya begitu? Kalau sudah mengunjungi, untuk remaja harusnya bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kayak mencintai produk lokal, terus mempelajari sejarah-sejarah, terus menghormati para pejuang dulu yang memperjuangkan Indonesia dulu gimana sampai taruhan nyawa, bahkan ada yang gugur tanpa nama gitu. kebetulan sih
juga. Terus kita itu karena corona ini direnovasi dan buka lagi tanggal 6 Agustus 2024 kemarin seperti itu. Kalau dibangunnya karena apa? Karena supaya orang Surabaya ini lebih dekat dan mengenal tentang sejarah Surabaya seperti itu. Menurut saya karena museumnya ini udah mulai modern ya teman-teman, udah ada video mappingnya, ada foto-foto estetik, nanti bisa di-post di TikTok karena teman-teman di sini pasti ngejar FYP-nya. Sehingga di dalam juga selain ada video mapping, kami sediain barcode untuk menambah informasi lebih lanjut seperti itu. Saya penting banget karena para Gen Z ini pasti banyak yang males baca sejarah tentunya ya kan. Terus udah kayak gak tertarik lah sama sejarah, pasti bilangnya sejarah itu bosan, sejarah itu gini. Nah, dalam museum ini kami membuatnya lebih secara modern, lebih kekinian biar teman-teman dari Gen Z ini nggak bosan. Dan menurut saya penting karena teman-teman Gen Z biar tahu, biar lebih dekat lagi dengan Surabaya itu kayak gimana sih, Surabaya dulunya apa sih, seperti itu. Secara kayak promosi itu kan kebetulan aku dia dari terus lagi di sini. Terus kan aku mampir aku ke sini, aku ya ke sini gratis kan, ternyata bagus, ya lucu gitu loh ya, ternyata menarik untuk dilihat. Terus sih alasannya biar tahu aja ternyata panjang sejarah Surabaya, seru ya ternyata untuk dipelajari. Mungkin apa ya, mungkin promosinya kurang rame sih kalau untuk orang umum. Mungkin apa ya, orang kan jarang ada yang itu sih, sebenarnya bagus, nggak bosan ya, asik sih kan ya, gratis juga kan ya. Dengan mengunjungi Museum Surabaya dapat membantu mengurangi dekadensi moral dengan memberikan pendidikan sejarah dan budaya yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, rasa hormat, dan kebanggaan terhadap warisan. Museum ini mengajarkan pentingnya pengorbanan, persatuan, dan nilai-nilai kemanusiaan serta mengembangkan kesadaran sosial untuk bertindak lebih baik. Dengan memahami sejarah sosial dan budaya, pengunjung dapat merasa lebih terhubung dengan identitas mereka, memperkuat rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, dan menjauhi perilaku merusak moral. Museum Surabaya dapat berperan sebagai tempat edukasi untuk menumbuhkan kesadaran moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.